Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, saya pagi ini hari Ahad tanggal 27 November berada di Posko Wahana Muda Indonesia. Ini organisasi kemanusiaan yang biasa bergerak ke lokasi-lokasi bencana di berbagai tempat di Indonesia. Saya sudah bersama dengan Bang Adrian. Bang Adrian ini panggilannya Ketua Umum WMI. Nah, beliau ini udah pengalaman lah dalam setiap bencana. Bang, bisa dijelaskan kira-kira kalau dalam setiap bencana itu apa yang dilakukan oleh organisasi kemanusiaan, organisasi kebencanaan seperti WMI yang dilakukan? Misalnya ada tanggap darurat, recovery, rehabilitasi. Bisa dijelaskan, dan khusus untuk Cianjur ini apa kesulitan yang paling utama di sini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat muda Indonesia, alhamdulillah nih, sahabat saya udah sampai di Cianjur. Pakai sepeda lagi dari BSD, luar biasa. Kan kebayang saya kayak apa capeknya. Jadi biasanya Pak Jaya, kalau kita turun di kebencanaan awal gitu ya. Yeah. Jadi ada namanya, kalau di pemerintah sendiri itu namanya tanggap darurat. Yeah. Ya, di pemerintah tanggap darurat. Nah, kalau di NGO atau pemerintah sebenarnya hampir sama ritmenya. Itu ada namanya kaji cepat. Yeah. Jadi setiap tim, lembaga ataupun instansi melakukan kaji cepat nih. Kaji cepat, pendataan daerah mana saja yang kena. Ya kan, kaji cepatnya. Jadi asesmen jenis asesmen, cuman cepat gitu loh. Yeah. Supaya apa? Nah, ini yang paling menariknya. Jadi ketika bencana awal, kita harus menyelamatkan orang yang hidup untuk tetap hidup. Itu sebenarnya. Yeah. Jadi yang luka-luka ini bagaimana cepat tertangani, ya kan? Yeah. Nah, yang istilahnya yang belum, ketika dia rumahnya hancur, apa yang harus dilakukan? Nah, ini biasanya di tanggap darurat ini kita melakukan kaji cepat. Nah, kemudian fokus pertama adalah bagaimana menyelamatkan manusia yang masih hidup untuk tetap hidup. Itu fokus utama. Yeah. Nah, biasanya selain kita tentu menyiapkan kebutuhan mereka, kebutuhan darurat. Yeah. Karena saya yakin seperti biasanya ketika bencana terjadi, ini kolab. Keadaan lokasi kolab. Ya, kemudian mereka juga tidak bisa memikirkan dari mana dapat stok logistik, dari mana mereka bikin tenda gitu ya, dari mana itu mereka nggak ada itu. Nah, makanya kalau di kita ada tim emergency response. Setelah kaji cepat, emergency response itu turun. Ya, tentu dengan sesuai dengan bekal kita, kemampuan apa yang kita punya gitu ya. Sama dengan stok logistik kita apa yang bisa kita bawa. Tapi minimal kita bisa mengcover orang terdekat sekitar kita yang tempat kita berada itu. Jadi seperti apa, misalnya pertama bagaimana anak-anak khususnya lansia itu bisa nyaman dulu dengan tenda sederhana misalnya. Nah, jadi saran saya ini nanti ke depan ya, bukan kita berharap ada bencana. Tapi kalau seandainya teman-teman di Indonesia ada daerahnya rawan, minimal tuh ada terpal. Disediakan terpal. Ya, minimal untuk atap ketika rumah itu habis. Nah, di sini kan hari ini Cianjur ini kejadiannya itu, ketika kejadian mereka nggak ada terpal segala macam. terpal nggak ada. Akhirnya apa? Ada yang petani, untuk yang petani ini kan. Yang petani ini punya plastik transparan ya untuk apa? Itu yang dipakai. Walaupun tipis gitu ya. Tipis itu. Jadi kebutuhan itu, hal seperti itu, emergency itu yang cepat kita tangani. Jadi kayak kita lembaga-lembaga kemanusiaan biasanya kita secara ready tuh. Kita readykan harga berapa lah, kita sesuai dengan kemampuan lembaga kita ya. Itu kita bawa terpal, kemudian tim medisnya. Nah, biasanya ada lembaga juga yang khusus medis. Biasanya kita juga bawa dokter sebenarnya. Nah, kemudian medis itu mungkin tidak semua daerah yang kita cover. Tidak bisa semua ya, karena juga terbatasan. Nah, nanti kita petakan saja nih daerah dampingan kita yang mana yang kita jangkau. Jadi kita nggak, misalnya kejadian di sini, di sana kita lari sana. Tentu menghabiskan energi banyak. Nah, kita bersinergi dengan relawan-relawan pemerintah. Nah, nanti kita ada namanya report harian tuh biasanya. Nah, misalnya Pak Cahya hari ini ke sini, ke daerah A, bawa logistik misalnya ya kan, bantuan segala macam. Nah, kekurangannya apa Pak Cahya nih di sini daerah ini yang tidak ada sama Pak Cahya. Itu nanti dikabarkan ke kita, nah lembaga lain backup. Nah, kayak gitulah fungsinya dalam komunikasi. Yang paling penting komunikasi kalau lembaga ini, komunikasi lembaga. Jadi pertama itu di tahapan pertama ketika bencana adalah emergency response atau tanggap darurat. Tanggap darurat itu. Nah, berapa hari itu, Bang? Kalau untuk Cianjur ini 30 hari. 30 hari ya. Cianjur 30 hari. Setiap daerah kalau ada bencana
Beda-beda? Beda-beda, Oh. tergantung pada skalanya. Iya, Karena iya. bencana itu kan ada skala nasional, Iya. ya kan, skala provinsi gitu ya, skala daerah gitu ya. Kalau ini nasional? Ini udah masuk kategori nasional karena angka kematian sudah di atas 310. Oh. Kayak gitu. Iya, iya. Nah, jadi itu untuk Cianjur sendiri ini kendala ya. Kendalanya itu karena memang akses jalan yang masuk Susah. ke kampung-kampung itu yang kecil. Iya, iya. Karena konturnya ya, kontur daerahnya ya, Daerahnya. geografisnya itu memang yang begini-gini Iya, iya. kalau ke dalam. Kalau di depan ini besar, Iya, iya. cuma ketika kita masuk ke dalam Iya, iya. aksesnya sulit. Susah ya? Ditambah kemudian rubuhan. Iya. Kayak hari Bangunan. pertama kedua itu kan rumah bangunan itu pagar rubuhnya ke jalan. Oh, nutup jalan. Nutup jalan. Jadi Iya. kalau pakai mobil memang susah. Susah. Nah, jadi banyak juga kayak kemarin kan awal-awal kasus. Nah, ini juga pelajaran juga bagi teman-teman yang mau dropping bantuan. Iya, iya. Bagus gitu niatnya. Nah, cuman kan teman-temannya dari daerah luar ini nggak tahu titiknya aman apa enggak. Gitu. Oh, iya, iya, iya. Nah, sehingga apa? Timbul kemacetan. Nah, ini macet nih, stuck nih. Iya, Bahkan iya. ada yang keluar baru pagi gitu kan karena mentok Oke. tadi itu macet tadi. Jadi itu Iya, nah, iya. kendala di Cianjur pertama itu akses kontur geografis yang apa? Sehingga apa? Banyak juga kita yang melakukan mobilisasi bantuan itu pakai motor. Motor. Oh, iya. Itu lebih efektif ya? Lebih efektif untuk daerah-daerah apa ya Yang susah. yang susah diakses tadi yang daerah kecil. Nah, kemarin kan memang ada kendala bantuan itu dihalangi oleh warga. Gitu. Iya, warga. Karena sebenarnya mereka juga butuh nih. Jadi ini jalan pertama, masuk Iya, jalan iya. pertama. Di sini ada kampung juga. Oh. Nah, sementara daerah ini terlewati belum dapat bantuan. Iya, iya, iya. Dan mereka juga pengen bantuan juga. Betul, betul, betul. Jadi akhirnya apa? Timbul emosi kenapa lari ke atas saja gitu kan? Di bawah enggak. Nah, itu kemarin tadi terjadilah pencegahan seperti itu. Iya, iya, iya. Jadi setelah rehabilitasi, Oke, tadi tanggap darurat ya. dia tanggap darurat. Tanggap darurat, Iya, iya. emergency response lah ya. Emergency response pertama itu yang kita lakukan, penyelamatan terhadap yang hidup. Iya. Kemudian kalau untuk kita dan juga lembaga lain ada namanya kita punya tim SAR sendiri. Nah, ini prosesnya untuk pencarian orang yang masih hidup atau tertimbun di bawah bangunan Oh. atau di longsoran Iya, yang iya, diakibatkan gempa. Makanya kayak sekarang di WMI ada tim kita sendiri, tim SAR WMI yang nggak ada loh. Iya, iya. Yang fokus pada ngesar, Pak. Oh, pencairan ya? Pencairan tadi. Jadi tim SAR ini fungsinya juga sama sebenarnya, menyelamatkan yang hidup juga. Jadi kalau di runtuhan bangunan itu ada yang masih hidup, ya itu kita proses utama. Iya, iya. Bukan jenazahnya dulu. Kayak Yang kemarin, hidup dulu. kayak kemarin kan ada anak-anak Anak-anak, iya. yang kita temukan. Iya, Nah iya. itu fungsinya. Oh. Sama. Jadi proses utama itu orang yang terjebak bangunan yang masih hidup itu kita selamatkan. Baru proses kedua bagaimana mengevakuasi orang yang meninggal. Meninggal. Nah, kayak gitu. Jadi itu proses pertama. Nah, setelah itu masyarakat kita bikin manajemennya nih. Misalnya mereka kita kumpulkan dalam satu titik yang apik, misalnya seperti pengungsian gitu Iya, kan. iya, iya. Supaya apa? Supaya distribusi kita mudah. Oh, iya, iya. Yang susah ini kan kalau seandainya di masa tanggap ini masyarakat di sana satu keluarga sana satu keluarga, akhirnya tidak timbul manajemen yang baik nih. Timbul cemburuan. Iya, iya, iya. Wah, di sana dapat, saya nggak dapat, emosi, ribut. Nah, makanya biasanya kita kanalkan nih dalam satu tempat. Supaya apa? Akses distribusi logistik mudah. Nah, seperti itu. Jadi pertama tanggap darurat, kemudian kita di masa tanggap darurat itu juga ada tim SAR kita. Nah, biasanya tim SAR ini tergantung pada kondisi bencananya. Nah, apakah bergerak selama 7 hari atau 10 hari. Nah, tergantung dari titik jumlah korban dan kemudian lokasi. Kayak di longsoran sekarang kan yang di warung sate ya, Iya, warung iya. sate di atas tapal kuda itu, kita masih melakukan pencarian. Ini hari ke-7. Nah, kita nggak tahu nih berapa hari lagi karena di sana masih kabarnya masih ada belasan orang yang tertimbun. Nah, kayak gitu. Iya, iya, iya. Nah, setelah proses tanggap darurat, proses SAR, Iya. nah SAR tadi keputusannya ada di Basarnas sebagai komando operasi ya, Iya, iya. komando operasinya. Kalau Basarnas bilang tutup, operasi kita tutup. Oh, iya, iya, iya. Nah, kita ngikutin mereka. Iya, iya. Karena siapapun dia, mau TNI, Polri, mau apapun lembaganya, untuk operasi SAR itu kendalinya di Basarnas. Oke. Kalau bahasa dalam Islam itu ya semua lembaga termasuk kita samina wa ta'na aja Iya, kan. iya. Basarnas. Basarnas. Mau siapapun dia, Iya, ya, iya. kendali operasi di sana. Nah, setelah itu selesai tanggap darurat, nah kemudian kita baru masuk pada transisi. Oh. Transisi ya, transisi recovery. Nah, di transisi inilah mulai kita menata penyintas ya, penyintas Iya. ini dengan sapik mungkin. Mulai mungkin
dari awalnya tenda daruratnya cuma segini aja gitu ya, segitiga, kemudian kita bikinlah shelter. Nah, kalau di WMI sendiri biasanya kita bikin shelter tuh pertama dari terpal dulu. Kenapa terpal? Karena ini kan praktis. Kita bikin rangka dari kayu gitu kan. Itu isi berapa tuh? Itu biasanya tuh satu keluarga. Oh, satu keluarga. Tapi tergantung nanti dari ukuran terpalnya. Bisa untuk 2 keluarga gitu kan, kayak gitu. Nah, biasanya kalau dari terpal ini, kenapa terpal? Karena memang lebih praktis cepat. Ya, ini kan kita buat terpal sekarang nih. Ya kan? Kayak tenda kita sekarang ini buat terpal. Jadi kalau kita bikin rangka kayu, nah, rangkanya kita setting untuk jangka panjang. Nah, kalau terpal ini memang daya tahannya paling 4-5 bulan gitu ya. Nah, tapi di masa transisi recovery, kenapa kita bikin itu? Kita bikin itu supaya masyarakat cepat pindah dari tenda yang tidak layak, tenda sementara tadi, darurat tadi, ke tempat yang lebih layak. Jadi shelternya kita bikin atap terpal, dinding terpal. Nah, ketika mungkin sudah tidak memungkinkan setelah 4 bulan, kan udah nyaman nih masyarakat, sudah bisa aktivitas lagi gitu ya. Nah, baru kita tutup dengan perbaiki lagi kemudian dengan dinding. Nah, dindingnya apa misalnya GRC atau plastibon. Atapnya spandek. Nah, ini kalau PWA di kita gitu ya. Karena pengen memindahkan warga secara cepat mungkin dari tenda yang tidak layak ke tempat yang lebih layak. Nah, khususnya untuk manula, anak-anak gitu ya yang penyakit. Nah, tapi ada juga lembaga lain yang membuat langsung pakai GRC. Pakai GRC, pakai spandek, tapi itu memang memakan proses waktu. Karena skate-nya harus tulangnya harus maksimal gitu ya, segala macam. Nah, kalau di WMI karena kita pengen gerak cepat ya, pengen pemindahan itu cepat, warga cepat, harus cepat nyaman, minimal tuh maksimal mereka berada di terpal yang tenda terpal yang tidak layak itu maksimal sekali itu selama 30 hari, maksimal sekali. Nah, setelah itu harus pindah ke tempat yang lebih layak. Nah, itu. Jadi setelah ada yang tinggal tadi kita bikin di masa tanggap darurat tadi kita bikin tenda pengungsian berikut MCK-nya. MCK. Iya, itu karena itu hal paling penting. Nah, kemudian musala atau masjid sementara daruratnya. Lain dari terpal juga ya, supaya masyarakat yang khususnya yang muslim dia nggak lupa sama Tuhannya gitu, sama Allah gitu kan. Jadi ada fasilitasnya begitu. Nah, di masa transisi tadi setelah kita bikinkan shelter gitu kan, nah biasanya kita kasih bantuan juga tuh. Bagi rumahnya yang rusak hancur total kita kasih family kit. Apa tuh isinya? Family kit itu ada kompor, misalnya kompor gas gitu ya, tabung gasnya, terus konektornya, kemudian keperluan rumah gitu ya, keperluan seperti tempat tidur itu kasur tidur gulung misalnya, yang tempat tidur seperti itu. Nah, itu biasanya. Nah, setelah itu baru kita masuk pada setelah transisi masyarakat sudah aman di dalam shelter gitu kan, sudah terkendalikan. Nah, barulah kemudian kita melebar lagi kapasitas yang lainnya nih. Kalau tadi misalnya musola sementara, misalnya darurat. Setelah proses tanggap darurat selesai, transisi baru ke recovery. Nah, seperti itu Pak prosesnya. Nah, recovery inilah kalau di NGO ini misalnya mereka bangun musola kembali, bangun masjid kembali seperti kita kan, kayak di Palu misalnya. Recovery itu rehabilitasi. Rehabilitasinya. Berapa lama itu? Udah lama ya? Itu lama tuh Pak. Makanya kalau WMI biasanya kayak di Palu itu kita 2 tahun. Programnya. Rehabilitasi. Iya, kayak gitu. Itu relawan setempat itu yang relawan. Relawan. Jadi tetap kerjaan relawan, hanya saja mungkin karena kalau sudah konstruksi itu kan harus orang ahli. Iya, betul. Tetap didampingi relawan, kemudian ada relawan kalau di BNI bisa gini. Kita punya relawan, karena kan tidak semua juga relawan kita yang turun ke lapangan. Misalnya Pak Cahya arsitek, misalnya kan. Kalau kita bikin bestek kan lumayan biayanya. Udah berapa juta gitu. Nah, WMI punya orang relawan yang arsitek. Nih, saya nyumbang sket. Seperti ini konsepnya. Gini. Oke, itu satu. Termasuk RAB-nya itu? Iya. Udah mereka nikah gitu. Dengan konsep tahan gempa gitu kan. Nah, biasanya kalau itu catatan tahan gempa tuh ada tuh ya? Ada. Itu kita memang seperti itu. Kenapa? Karena kan kita nggak tahu nih daerah itu kan Cianjur ini kan ada patahan. Sewaktu-waktu kan bisa gerak lagi. Gempa lagi. Makanya dan rumah-rumah di sini nggak tahan gempa ya? Nggak tahan gempa. Nggak tahan gempa sangat karena penggunaan besi yang kecil. Karena mungkin tadi ya kayak saya bilang sih dari diskusi kita tadi gitu ya, edukasinya yang kurang. Jadi balik pada proses tadi. Jadi kalau masjid tumbuh kalau WMI namanya. Kenapa masjid tumbuh? Jadi yang paling utama itu kan fondasi sama tiang Pak. Bangunan kan itu yang paling utama. Jadi
Biasanya kita mulai dari fondasi, kemudian tiang utama, atap. Nah, kemudian dinding 1 meter dulu kita bikin tuh. Iya, iya. Kenapa? Masyarakat ini masih trauma, pasti masih trauma ketika berada di bangunan yang rapat, gitu kan. Iya, Bangunan iya. permanen gitu kan. Nah, makanya kita bikin 1 meter dulu. Hmm. Supaya apa? Mereka bisa nyaman gitu. Hmm. Nah, nantinya setelah beberapa bulan gempa mulai kurang, masyarakat sudah mulai tenang, barulah mereka mengangsur. Oh. Nah, itu konsep PMI. Iya, iya. Jadi kita bangunan utama, Hmm. fondasi, tiang dengan menggunakan material-material yang disetting ya, disetting untuk tahan gempa, kemudian atap gitu kan. Nah, sudah kita biarkan dulu masyarakat di sana. Jadi mereka beribadah nyaman, nggak tanpa takut harus ada gempa, takut gempa. ketimbun lagi gitu. Iya, iya, iya. Kayak gitu. Iya. Jadi sekarang ini di tahap tanggap darurat berapa relawan yang dikerahkan oleh WMI ini, Bang? Ya, kalau di awal kemarin kita ya, kita menggerakkan dari Jabodetabek. Iya, iya. Ya, Jabodetabek, kalau di Jakarta kemarin tuh ada 25 personil gitu ya. Iya, iya. Nah, itu memang kita fokuskan untuk respon. Oh. Respon di tanggap darurat ya. Iya, iya. Respon emergency responnya. Nah, kalau sekarang kan mulai berdatangan nih kawan WNI. Kemarin dari Jawa Timur juga datang gitu kan. Nah, biasanya sih ada sekitar 50 sampai 100 tuh datang tuh. Apalagi kalau di sini pusat gitu kan, Iya, bisa iya. lebih. Oh. Bisa lebih dari itu. Iya, iya. Karena relawan kita nanti yang akan lebih fokus lagi itu di masa transisi nanti. Itu lebih dibutuhkan lagi. Iya, iya. Jadi sampai sekarang jumlah korban meninggal berapa, Bang? Kalau data terakhir itu korban baik yang tertimbun, yang meninggal karena tertimbun bangunan, kena longsoran, atau yang meninggal di rumah sakit itu sudah 310 itu. 310 ya. 310. Itu ada yang meninggal karena memang ketimpa bangunan langsung di situ meninggal Iya, gitu ya. iya, iya. Ada yang meninggal setelah dievakuasi rumah sakit. Lebih banyak karena ketimpa reruntuhan bangunan. Banyak ketimpa runtuhan. Oke Bang Hadrian, terima kasih nih atas obrolan paginya. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan manfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan jangan hanya karena Indonesia ini kan berada di lempengan patahan ya. Betul. Juga, gunung api juga. Jadi bukan hanya orang Cianjur, tapi masyarakat di tempat lain di Sumatera dimanapun harus siap Betul. menghadapi kemungkinan terjadinya gempa. Dan bukan hal yang mustahil, walaupun kita tidak berharap ya. Gempa serupa terjadi di Jabodetabek kan gitu ya. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi lah ya. Terima kasih Bang Hadrian. Semoga Bang Hadrian, WMI dan para relawan diberikan kekuatan dan bisa bekerja membantu masyarakat yang terkena gempa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.